Banyak lansia datang ke ruang praktik dengan wajah bingung. Mereka berkata, "Dok, saya sudah tidak makan manis, nasi saya kurangi, tapi kenapa gula darah masih naik turun?" Saat ditanya satu hal sederhana, jawabannya hampir selalu sama. "Masih minum kopi, Dok, tapi cuma 1 gelas." Disinilah banyak orang tidak sadar. Masalahnya seringkali bukan pada kopinya, melainkan pada cara meminum kopi itu sendiri. Sebagai dokter, saya sudah melihat puluhan kasus lansia dengan pola yang mirip. Ada yang gula darahnya melonjak setiap pagi tanpa sebab jelas. Ada yang HbA1c malah memburuk padahal sudah disiplin obat. Dan ketika ditelusuri lebih dalam, kebiasaan minum kopi menjadi benang merah yang sering terlewat. Padahal, kopi bukan selalu musuh. Dalam kondisi tertentu, kopi justru bisa membantu metabolisme gula darah. Namun dalam kondisi lain, kopi bisa menjadi pemicu lonjakan yang diam-diam merusak pembuluh darah. Semua tergantung waktu, jenis, dan cara minumnya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, silakan tekan tombol subscribe dan like. Channel ini dibuat khusus untuk membantu lansia dan keluarga Indonesia memahami kesehatan dengan cara yang tenang, masuk akal, dan aman. Saya doakan semoga setiap yang menonton video ini diberi kesehatan dan umur yang berkualitas. Sekarang, mari kita pahami dulu masalah yang paling sering dialami lansia dengan gula darah. Banyak lansia sebenarnya sudah melakukan hampir semua hal yang dianjurkan dokter. Gula pasir sudah lama ditinggalkan, nasi putih dikurangi, diganti porsi kecil atau nasi merah. Jalan pagi dilakukan hampir setiap hari. Bahkan, ada yang rela berhenti minum kopi sama sekali. Namun hasilnya tetap membuat kecewa. Gula darah masih naik turun. Kadang pagi tinggi, siang turun, malam naik lagi tanpa pola yang jelas. Di titik ini, banyak lansia merasa putus asa. Merasa tubuhnya sudah tidak bisa diatur. Padahal kenyataannya, seringkali ada satu kesalahpahaman besar. Yang salah bukan kebiasaan minum kopinya. Yang salah adalah cara dan waktu minum kopi yang tidak lagi cocok untuk tubuh usia lanjut. Tubuh di usia 60 tahun ke atas tidak bekerja seperti saat usia 40. Respons terhadap kafein berbeda. Respons hormon berbeda. Dan cara tubuh mengatur gula darah pun tidak sama. Jika kopi diminum dengan cara yang keliru, ia bisa mengacaukan hormon, memicu lonjakan gula darah, dan membuat semua usaha lain terasa sia-sia. Namun jika kopi diminum dengan cara yang tepat, ia justru bisa menjadi sahabat metabolisme. Tubuh manusia tidak pernah berhenti berubah, dan perubahan paling besar justru terjadi setelah usia 60 tahun. Perubahan ini bukan hanya terlihat dari luar seperti keriput atau rambut yang memutih, tetapi juga terjadi secara halus di dalam tubuh. Meski sering tidak terasa secara langsung, perubahan internal ini memengaruhi hampir semua hal, termasuk cara tubuh merespons kopi. Perubahan pertama terjadi pada fungsi pankreas. Pankreas adalah organ kecil yang bertugas menghasilkan insulin, yaitu hormon yang membantu memindahkan gula dari darah ke dalam sel untuk dijadikan energi. Pada usia muda, pankreas bekerja cepat dan tangguh. Namun setelah usia 60 tahun, kemampuannya mulai menurun. Produksi insulin melambat, dan sel-sel tubuh menjadi kurang peka terhadap insulin yang tersedia. Akibatnya, pemicu kecil seperti kafein atau tambahan gula dapat dengan mudah menyebabkan lonjakan gula darah. Perubahan kedua terjadi pada fungsi hati. Hati berperan sebagai pusat metabolisme tubuh, termasuk dalam memproses kafein. Saat masih muda, segelas kopi dapat diproses tubuh dalam beberapa jam. Namun pada lansia, proses ini berjalan lebih lambat. Kafein bisa bertahan lebih lama di dalam darah, sehingga efeknya juga berlangsung lebih panjang. Kondisi ini dapat memicu jantung berdebar, mengganggu tidur, dan secara tidak langsung memengaruhi keseimbangan gula darah lebih lama dari yang disadari. Perubahan ketiga berkaitan dengan fungsi ginjal yang tidak lagi sefisien sebelumnya. Ginjal bertugas menyaring sisa metabolisme dari darah. Ketika kinerjanya menurun, zat sisa seperti kafein dan metabolit glukosa dapat tertahan lebih lama di dalam tubuh. Inilah sebabnya beberapa lansia merasa lebih sering buang air kecil setelah minum kopi.
atau merasa lebih cepat lelah karena cairan tubuh berkurang tanpa disadari. Perubahan keempat adalah bahwa pola hidup dan kebiasaan konsumsi di masa muda tidak lagi cocok diterapkan di usia lanjut. Banyak orang masih mempertahankan kebiasaan lama, seperti minum kopi hitam pagi-pagi sebelum sarapan atau menikmati kopi manis setelah makan malam. Dulu kebiasaan ini terasa menyegarkan, tetapi sekarang justru bisa membuat tubuh gelisah, kepala terasa ringan, atau gula darah melonjak tiba-tiba. Perubahan-perubahan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian alami dari perjalanan hidup. Tubuh hanya meminta pendekatan yang berbeda, cara yang lebih lembut dan lebih sesuai dengan usianya. Inilah alasan mengapa cara minum kopi perlu disesuaikan setelah usia 60 tahun. Kopi yang sama dapat memberi efek yang sangat berbeda, tergantung bagaimana kondisi tubuh menerimanya. Di ruang praktik, ada satu pola yang hampir selalu berulang. Bukan jumlah kopi yang menjadi masalah utama, melainkan kesalahan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele, namun pada tubuh lansia dampaknya bisa sangat besar. Kesalahan pertama adalah minum kopi terlalu pagi saat perut masih kosong. Banyak lansia terbiasa minum kopi sekitar jam 6 pagi, bahkan sebelum sarapan. Dulu kebiasaan ini terasa wajar, tetapi sekarang justru menjadi sumber masalah. Saat perut kosong di pagi hari, tubuh secara alami memproduksi hormon kortisol untuk membangunkan tubuh dan menaikkan energi. Masalahnya, kortisol juga menaikkan gula darah. Ketika kopi masuk di waktu yang sama, kafein akan memperkuat efek kortisol. Akibatnya, gula darah bisa melonjak tajam bahkan sebelum makanan apapun masuk ke tubuh. Inilah sebabnya banyak lansia mendapati gula darah pagi tinggi padahal belum makan apa-apa. Kesalahan kedua adalah menambahkan gula, pemanis buatan, atau creamer sachet. Kesalahan ini sangat umum dan sering dianggap tidak berbahaya jika hanya sedikit. Padahal gula pasir jelas langsung menaikkan gula darah. Yang sering lebih berbahaya justru pemanis buatan dan creamer sachet. Creamer sachet mengandung lemak trans dan gula tersembunyi yang membebani pankreas, meningkatkan resistensi insulin, dan dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah. Pemanis buatan pun tidak selalu aman bagi lansia karena tetap dapat memicu respons insulin dan membuat metabolisme menjadi semakin tidak seimbang. Akhirnya, kopi yang seharusnya hanya minuman berubah menjadi pemicu masalah gula darah dan kolesterol. Kesalahan ketiga adalah salah memilih jenis kopi. Tidak semua kopi itu sama, dan sayangnya jenis kopi yang paling mudah didapat justru sering menjadi yang paling bermasalah. Kopi sachet dan kopi instan murah biasanya telah melalui proses panjang, mengandung banyak zat tambahan, dan seringkali sudah teroksidasi. Kopi dekaf instan juga kerap disalahpahami sebagai pilihan aman, padahal proses kimianya bisa lebih berat bagi hati dan ginjal lansia. Belum lagi tren es kopi kekinian dengan campuran kopi, gula cair, susu, dan krimer yang menjadi kombinasi sempurna untuk lonjakan gula darah. Kopi yang sudah lama disimpan dan teroksidasi pun kehilangan manfaat alaminya dan justru dapat memicu peradangan ringan di tubuh. Padahal, dengan jenis kopi yang tepat, kopi bisa memberi manfaat. Namun dengan pilihan yang keliru, kopi justru menjadi beban tambahan bagi pankreas, hati, dan pembuluh darah. Kesalahan-kesalahan inilah yang sering membuat lansia merasa sudah minum obat dan menjaga makan, tetapi gula darah tetap sulit stabil. Setelah memahami kesalahan yang sering terjadi, pertanyaan berikutnya adalah, kapan sebenarnya waktu yang paling aman dan paling bersahabat bagi tubuh lansia untuk minum kopi? Jawabannya bukan pagi buta dan juga bukan malam hari. Tubuh lansia membutuhkan waktu dan ritme. Jika kopi diminum mengikuti ritme alami tubuh, dampaknya bisa sangat berbeda. Waktu emas pertama adalah antara jam 9 sampai 11 pagi. Pada rentang waktu ini, tubuh sudah melewati lonjakan kortisol pagi. Sarapan pun biasanya sudah masuk ke dalam tubuh, terutama jika mengandung protein seperti telur, tahu, tempe, atau ikan. Protein membantu menahan lonjakan gula darah. Ketika kopi diminum setelah sarapan berprotein, respons gula darah cenderung lebih stabil.
Inilah waktu di mana kopi bisa memberi manfaat, menambah energi, dan membantu fokus tanpa membebani pankreas. Waktu emas kedua berada antara jam 2 sampai jam 3 sore. Namun pada waktu ini, porsi kopi harus lebih kecil, cukup setengah cangkir hingga 1 cangkir kecil. Di jam ini, kopi dapat membantu mencegah rasa lelah di sore hari tanpa mengganggu metabolisme, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Yang perlu diingat, setelah jam 4 sore kopi sebaiknya dihentikan total. Pada usia lanjut, kafein bertahan lebih lama di dalam tubuh. Minum kopi terlalu sore dapat mengganggu kualitas tidur malam, meskipun mata terasa mengantuk. Tidur yang terganggu akan memicu stres hormon, dan hormon stres sangat berpengaruh terhadap kenaikan gula darah keesokan harinya. Inilah hubungan yang sering tidak disadari. Kopi di sore hari bisa menyebabkan tidur tidak nyenyak, dan akibatnya gula darah pagi menjadi lebih sulit dikontrol. Jadi, bukan hanya apa yang diminum yang menentukan dampaknya bagi tubuh, tetapi juga kapan diminumnya. Pada titik inilah kopi bisa menjadi sahabat, atau justru berubah menjadi masalah. Setelah mengetahui waktu yang tepat, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, kopi seperti apa yang masih boleh diminum oleh lansia? Disinilah banyak orang keliru. Sebagian hanya fokus menghilangkan gula, tetapi lupa bahwa komposisi kopi itu sendiri sangat menentukan efeknya terhadap gula darah. Padahal, jenis kopi dan bahan pendampingnya memiliki peran besar dalam bagaimana tubuh merespons kafein dan zat lain di dalamnya. Ada satu formula sederhana yang dapat digunakan, bukan sebagai ramuan ajaib, dan bukan pula pengganti obat dokter, melainkan sebagai cara menikmati kopi yang lebih bersahabat dengan tubuh lansia. Formula ini terdiri dari 3 bahan utama yang bekerja saling melengkapi. Bahan pertama adalah kopi hitam murni. Jenis yang disarankan adalah kopi Arabica, bukan kopi sachet dan bukan kopi instan. Kopi hitam murni mengandung asam klorogenat alami, yaitu senyawa yang berperan dalam memperlambat penyerapan glukosa di usus. Dengan mekanisme ini, gula dari makanan tidak langsung masuk ke aliran darah dalam jumlah besar sekaligus, sehingga lonjakan gula darah menjadi lebih terkendali. Bahan kedua adalah kayu manis Ceylon, yang sering juga disebut kayu manis Ceylon. Jenis ini berbeda dari kayu manis Cassia yang rasanya lebih tajam dan lebih umum di pasaran. Kayu manis Ceylon mengandung senyawa yang dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula darah lebih mudah masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi, bukan dibiarkan mengendap terlalu lama di pembuluh darah. Bahan ketiga adalah minyak kelapa murni atau VCO yang digunakan dalam jumlah kecil. Minyak ini mengandung lemak MCT yang dapat dimanfaatkan tubuh sebagai sumber energi tanpa memerlukan insulin dalam jumlah besar. Artinya, tubuh tetap mendapatkan energi tanpa harus memicu lonjakan gula darah terlebih dahulu. Tujuan dari formula ini bukan untuk menyembuhkan diabetes, melainkan untuk membantu tubuh lansia bekerja lebih efisien. Dengan pendekatan ini, gula darah diharapkan lebih stabil, beban pankreas dapat dikurangi, dan energi yang dihasilkan terasa lebih halus serta bertahan lebih lama. Namun perlu dipahami bahwa formula ini tidak untuk diminum secara berlebihan, tidak untuk dicampur gula, dan tidak untuk menggantikan obat yang diresepkan dokter. Ia hanyalah cara menikmati kopi dengan lebih cerdas, menyesuaikan diri dengan perubahan tubuh yang terjadi di usia lanjut. Agar seluruh penjelasan sebelumnya tidak terasa rumit, semuanya dapat dirangkum dalam satu teknik sederhana yang mudah diingat dan diterapkan, yaitu teknik 3-2-1. Angka pertama adalah 3, yang berarti maksimal 3 cangkir kopi dalam satu hari. Jumlah ini sudah mencakup semua jenis kopi yang diminum, bukan hanya kopi dengan formula khusus. Bahkan bagi sebagian lansia, 2 cangkir saja sudah cukup. Jika tubuh mulai memberi sinyal tidak nyaman, jumlah tersebut sebaiknya dikurangi. Angka kedua adalah 2, yaitu 2 waktu emas untuk minum kopi. Waktu pertama berada antara jam 9 sampai 11 pagi, setelah sarapan yang mengandung protein. Waktu kedua adalah antara jam 2 sampai jam 3 sore.
dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan pagi hari. Di luar dua waktu ini, terutama menjelang sore dan malam, kopi sebaiknya dihindari. Angka terakhir adalah 1, yaitu satu kewajiban penting, terutama bagi lansia yang baru mulai menerapkan cara ini. Gula darah dianjurkan untuk dicek sekitar 30 menit setelah minum kopi pada hari-hari awal. Tujuannya bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk mengenali respons tubuh sendiri. Setiap orang bisa berbeda. Jika gula darah tetap stabil, berarti tubuh menerima dengan baik. Jika terjadi lonjakan, kopi perlu dikurangi atau dihentikan. Teknik ini membantu lansia tetap memiliki kendali atas tubuhnya sendiri tanpa nebak-nebak dan tanpa rasa cemas berlebihan. Agar semua yang telah dibahas tidak berhenti sebagai teori, contoh pola harian sederhana dapat membantu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari, dimulai dengan bangun tidur secara perlahan dan minum air putih untuk membantu tubuh terhidrasi, tanpa perlu langsung minum kopi. Sekitar 1 jam kemudian, sarapan dilakukan dengan menu yang mengandung protein seperti telur, tahu, tempe, ikan, atau lauk sederhana lainnya, ditambah sayur secukupnya dan karbohidrat kompleks dalam porsi kecil. Setelah sarapan, tubuh diberi waktu untuk mencerna. Pada rentang jam 9 hingga 11 pagi, kopi boleh diminum sesuai aturan yang telah dijelaskan. Inilah waktu di mana kopi paling bersahabat dengan metabolisme tubuh lansia. Menjelang siang, camilan ringan seperti buah dengan indeks glikemik rendah atau sedikit kacang sudah cukup. Makan siang tetap disusun seimbang dengan porsi yang masuk akal. Sekitar jam 2 sampai jam 3 sore, jika tubuh masih membutuhkannya, kopi kedua boleh diminum dalam porsi lebih kecil. Jika tidak merasa perlu, kopi ini bisa dilewatkan. Sore hari sebaiknya diisi dengan aktivitas ringan seperti berjalan santai atau peregangan, dan kopi dihentikan setelah jam 4 sore. Makan malam dibuat lebih ringan dan tidak terlalu larut. Menjelang tidur, layar terang dan minuman berkafein sebaiknya dihindari agar kualitas tidur terjaga. Pola ini bukan aturan kaku, melainkan panduan yang menekankan keteraturan dan kepekaan terhadap sinyal tubuh. Dalam praktik sehari-hari, perubahan kecil seringkali justru memberi dampak yang paling terasa. Beberapa lansia datang dengan keluhan gula darah yang sulit stabil, meskipun obat diminum teratur dan pola makan dijaga. Setelah ditelusuri, kebiasaan minum kopi mereka memiliki pola yang sama, mulai dari waktu yang kurang tepat hingga jenis kopi yang tidak sesuai. Ketika cara minum kopi diperbaiki, bukan dihentikan total, perubahan mulai terlihat secara bertahap. Pada sebagian lansia, gula darah puasa menjadi lebih stabil, dan lonjakan setelah makan tidak setajam sebelumnya. Ada pula yang merasakan energi harian lebih rata, tidak mudah lemas, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Dalam beberapa pemeriksaan lanjutan, nilai HbA1c menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik, meski tidak drastis. Semua ini terjadi dengan pemantauan ketat dan bukan tanpa pendampingan medis. Dari sisi ilmiah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kopi hitam tanpa gula, bila dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, dapat berhubungan dengan sensitivitas insulin yang lebih baik. Namun hasil setiap orang bisa berbeda karena banyak faktor berperan, seperti usia, kondisi ginjal dan hati, obat yang dikonsumsi, serta gaya hidup secara keseluruhan. Testimoni dan studi ini bukan janji hasil yang sama bagi semua orang, melainkan bukti bahwa penyesuaian kecil yang tepat arah dapat memberi dampak nyata. Banyak orang sudah memilih kopi yang tepat, tetapi lupa bahwa cara menyimpan dan menyiapkannya sangat menentukan kualitas dan dampaknya bagi tubuh. Kopi sebaiknya dibeli dalam kemasan kecil agar tidak terlalu lama terpapar udara. Kopi yang sudah lama terbuka akan mudah teroksidasi, membuat senyawa baiknya rusak dan rasa pahit yang kurang bersahabat bagi lambung lansia mulai muncul. Kopi perlu disimpan di wadah kedap udara, di tempat kering, jauh dari panas dan cahaya langsung. Jika memungkinkan, pilih kopi biji utuh dan giling sesaat sebelum diseduh agar aroma dan kandungan alaminya lebih terjaga. Air yang digunakan pun harus diperhatikan. Sebaiknya air bersih, tidak berbau, dan tidak terlalu keras.
Metode seduh tidak perlu rumit atau mahal. Seduhan manual sederhana sudah cukup, selama suhunya tepat dan tidak terlalu lama terendam, agar rasa pahit dan efek kafein tidak menjadi terlalu keras. Sebagai penutup, penting untuk menegaskan bahwa cara minum kopi yang dibahas bukanlah pengganti obat dokter dan bukan pula jaminan untuk menyembuhkan diabetes atau menurunkan gula darah secara instan. Tujuan utamanya adalah membantu tubuh lansia bekerja lebih selaras dengan usianya, mengurangi beban yang tidak perlu, dan memberi ruang agar metabolisme berjalan lebih tenang. Setiap tubuh memiliki kondisi dan cerita yang berbeda. Karena itu, pemantauan gula darah secara rutin tetap wajib dilakukan. Bagi yang sedang menjalani pengobatan, perubahan dosis atau penghentian obat tidak boleh dilakukan tanpa konsultasi dengan dokter. Kopi, sebaik apapun caranya, tetap hanya bagian kecil dari pola hidup sehat. Namun ada satu hal yang patut disyukuri. Usia lanjut bukan akhir dari kualitas hidup. Dengan pemahaman yang lebih baik, penyesuaian kebiasaan yang bijak, dan kesabaran dalam merawat tubuh, banyak lansia tetap bisa hidup aktif, mandiri, dan bermakna. Tubuh tidak meminta kesempurnaan, ia hanya ingin diperlakukan dengan lebih lembut dan penuh perhatian. Semoga pembahasan ini memberi manfaat dan membantu menjaga kesehatan hingga usia senja.